Kristen terletak pada karakternya dan bukan pada pekerjaan. Seperti kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kepentingan pertumbuhan karakter Kristen. Menurut Oswald Chamber mengatakan, sudah menjadi suatu prinsip umum bahwa kita dapat mempengaruhi dan memimpin orang lain sejauh kita sendiri melangkah. Orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang memimpin bukan hanya dengan menunjukkan jalannya saja, tetapi juga untuk menjalankannya sendiri. Seorang pemimpin di dalam jemaat Kristus akan memimpin orang lain melalui teladan hidupnya. Itu sebabnya kedewasaan rohani atau karakter Kristen menjadi syarat pertama yang harus diperhatikan tatkala pemimpin-pemimpin rohani dipilih. Tatkala Paulus memberikan nasihat dan saran mengenai syarat-syarat bagi para pemimpin rohani, ia menekankan karakter Kristen. Kata teladan dalam pemakaian bahasa asli menggambarkan semacam cap seperti cap batik yang dipakai pada kain. Dengan demikian, cetakan atau menjadi pola untuk semua kain lain yang harus memakai cap tersebut yang sama. Kehidupan seorang pemimpin gereja seharusnya demikian. Anggota-anggota gereja dapat menuruti pola yang nyata melalui karakter Kristen pada pemimpin mereka. Seorang pemimpin, jadi seorang pemimpin dalam jemaat Kristus akan memimpin orang lain melalui teladan hidupnya. Langkah awal dalam pertumbuhan karakter Kristen, yaitu mengalami kelahiran baru, menjadi pengikut Kristus, diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Jika karakter Kristen dan bukan kecakapannya, pendidikannya pengaruh dalam lingkungan atau hubungan keluarga yang menentukan apakah pemimpin rohani tersebut adalah qualified atau tidak. Maka kita harus mulai pada permulaan dan bertanya, bagaimana karakter Kristen dibentuk? Mari kita perhatikan ajaran Yesus sendiri yang memberikan 3 langkah, yaitu yang pertama, mengalami kelahiran baru, menjadi pengikut Kristus, dan diperlengkapi dengan kekuasaan di tempat yang tinggi. Karakter Kristen berasal dari pekerjaan Kristus dalam kehidupan seseorang. Hanya Kristus lah yang dapat mengubah kehidupan manusia dan menjadikannya ciptaan baru, atau karakter Kristen akan bertumbuh. Karakter Kristen yang nyata di dalam kepribadian pelayanan. Berdasarkan Titus 1 ayat 5 sampai 9 dan 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7 dan 1 Petrus 5, kita akan lebih dahulu memperhatikan syarat-syarat yang menyinggung kepribadian seseorang pelayan dalam gereja Kristus. Tak bercacat meliputi segala aspek dari keberadaan seseorang. Meskipun Paulus menyadari bahwa tidak ada seorang manusia yang sempurna, namun ia menggariskan kepentingan kehidupan seorang pemimpin atau anggota-anggota jemaat memperhatikan cara mereka. Karakter Kristen yang nyata dalam hubungan dengan orang lain. Adil, bukan pemarah, tetapi peramah. Suka akan yang baik, jangan mau memerintah atas mereka, dan menjadi teladan menyangkut pergaulan dengan sesama. Karakter Kristen nyata dalam rumah tangga dan lingkungan.
mempunyai satu istri, anak-anak yang hidup beriman, kepala keluarga yang baik, selalu suka memberi tumpangan, dan mempunyai nama baik di luar jemaat. Tetangga-tetangga yang tidak mengenal Allah akan melihat bahwa kehidupan keluarga pemimpin jemaat lain dari yang lain. Karakter Kristen dalam hubungan dengan Allah dan pelayanan. Jangan orang yang baru bertobat atau saleh berpegang pada perkataan benar. Melayani Tuhan dengan sukarela, bukan paksaan. Dengan tidak mencari keuntungan, menasehati orang, meyakinkan penentang, dan mempunyai motivasi atau menerima mahkota kemuliaan menjadi nasihat Paulus dan Petrus kepada orang yang akan dipilih menjadi pemimpin dalam jemaat. Meskipun seseorang sudah bertobat dan hidupnya sungguh diubah, ia belum siap menjadi pemimpin rohani di jemaat. Orang yang masih muda dalam kepercayaan dan pengalaman rohani belum siap menjadi pemimpin jemaat. Kata saleh menggambarkan seseorang yang bertindak hati-hati di hadapan Tuhan dan manusia. Ia berkenan di hati Tuhan, mengambil banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, merenungkan isi firman-Nya dan banyak berdoa. Ia terkenal karena ia beriman dan berpengharapan. Sudah nyata bahwa dalam segala ibadahnya dan pelayanannya bagi Tuhan, pemimpin rohani yang digambarkan dalam tulisan Petrus dan Paulus mempunyai motivasi yang murni. Ia tidak memimpin karena ia ingin mendapat sesuatu bagi dirinya sendiri. Jika orang lain mengetahui bahwa pemimpin mereka tidak mengejar keuntungan sendiri, hormat dan perhatian khusus, maka perkataannya akan lebih berwibawa. Demikian penyampaian paparan Bu Selvi dan